Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this special occasion, we will learn for the next material about structure and written expression. In the meeting before, we have learned about the listening section. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang part listening dari part A, B, and C. And so we turn to the next section is about structure and written expression. So in this section, it consists of 40 questions. Ada 40 pertanyaan, ya. Some tests may be longer. Ada tes-tes tertentu yang dia lebih dari 40 pertanyaan. Tapi in common, umumnya ada 40 pertanyaan dalam part ini, dalam part structure and written expression yang berhubungan dengan grammatical part, ya. You have 25 minutes to complete the question in this section. Jadi 40 pertanyaan dalam 25 menit. Two types of question in the structure and written expression section of the TOEFL test. Ada dua jenis pertanyaan dalam in this section atau di part ini, yaitu yang pertama tentang strukturnya dan yang kedua tentang ungkapan-ungkapan tertulisnya. Maksudnya seperti apa? Kalau structure berarti di situ ada 15 pertanyaan, ya. Ada 15 pertanyaan yang mengisi titik-titik yang kosong. Jadi ada 4 pilihan jawaban dan Anda diminta untuk memilih jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat yang belum sempurna tersebut. Nah, each sentence is followed by 4 answer choices. Jadi akan ada 4 pilihan A, B, C, D dan Anda memilih untuk melengkapi kalimat tersebut dengan pilihan jawaban yang benar. Untuk structure berarti ada 15 pertanyaan. Dan untuk written expression, ungkapan tertulisnya itu ada 25 pertanyaan. Yang di sini akan ada sebuah kalimat, di setiap nomornya ada sebuah kalimat yang ada 4 kata yang digarisbawahi. Ada 4 kata yang digarisbawahi dan Anda harus memilih kalimat mana, kata mana yang merupakan salah dalam bentuk kalimat tersebut, ya. Jadi ada satu kalimat, ada 4 kata yang digarisbawahi dalam kalimat tersebut dan Anda harus memilih kata mana yang tidak sesuai dalam kalimat tersebut. So, dalam part ini ada beberapa strategi umum yang bisa kita kerjakan yang bisa kita gunakan ketika mengerjakan structure and written expression section. Yang pertama, be familiar with the direction. Jadi kita harus tahu directionnya itu seperti apa. Yang tadi ada 40 pertanyaan, lalu yang 15 adalah tentang structure, yang mengisi kalimat yang belum lengkap, lalu yang 25 pertanyaan lainnya itu memilih kata yang tidak tepat atau kata yang salah dalam sebuah kalimat. Lalu yang kedua, begin with questions 1 to 15. Yang awal pasti akan lebih mudah dan paling mudah, jadi mulai mengerjakan dari nomor 1 sampai 15, selanjutnya dilanjutkan dari nomor 16 sampai 40. Jadi memulai dari yang structure dulu, 15 pertanyaan, baru ke written expression, karena kita mulai mengerjakan dari yang paling mudah dulu. If you have time, return the questions 11 to 15. Jika kita punya lebih waktu,
ya. Jadi kita bisa mengulang kembali atau membaca kembali pertanyaan-pertanyaan yang ada di nomor-nomor sebelumnya. Tentunya di nomor 11 sampai 15. Jadi kita bisa review kembali. Never leave any questions blank on your answer sheet. Pasti jangan sampai Anda meninggalkan jawaban kosong ya. Jawaban kosong yang ada dalam lembar jawab Anda nantinya. Baik, yang pertama ya. Tadi ada dua jenis tipe pertanyaan. Yang pertama tentang structure dan yang kedua tentang written expression. Dan yang pertama adalah kita akan bahas tentang structure yang terdiri dari 15 pertanyaan ya. Yang di sini mengukur tentang kemampuan Anda tentang kalimat dalam bahasa Inggris yang benar. Jadi tadi yang saya sampaikan, melengkapi kalimat yang belum lengkap ya, lalu memilih jawaban dari 4 pilihan jawaban yang ada di dalam textbook. Nah, ini salah satu contoh soal dalam part structure ya. Jadi ada satu kalimat yang belum lengkap, ada titik-titik di situ, dan kita harus melengkapi kalimat tersebut dan memilih jawaban yang benar. Jadi kalau untuk soal ini, contoh soal ini, yang benar adalah karena di awal berarti the sentence needs subject, butuh subjek yang jawabannya adalah C. My friends greet me enthusiastically at the front door. Nah, kita untuk part structure, untuk 15 pertanyaan ini, ada strategi-strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, study the sentence, pasti. Yang pertama, kita harus baca kalimatnya, apa yang kurang dalam kalimat tersebut. Second, then study each answer based on how well it completes the sentence. Selanjutnya, setelah kita membaca atau mempelajari kalimatnya, selanjutnya adalah kita membaca atau mempelajari pilihan jawabannya. Mana yang fit atau cocok dengan kalimat tersebut. Seberapa cocokkah ya pilihan jawabannya itu dengan kalimat yang belum lengkap tadi. Nomor 3, do not try to eliminate incorrect answer by looking only at the answers. Ya, jangan membaca hanya misal, kiranya kita sudah yakin jawabannya adalah B. Nah, lalu kita tidak membaca pilihan jawaban lainnya. It's wrong. Kita harus membaca misal A, B, C, D, berarti kita baca keseluruhan pilihan jawabannya. Karena belum tentu apa yang langsung kita lihat atau misal kita langsung lihat ke pilihan B itu adalah jawaban yang benar. Jadi we have to look all of the answer choices. Never leave any answer blank, of course, and do not spend too much time on the structure question. Jadi karena waktunya hanya 25 menit untuk 40 pertanyaan dan untuk part structure ada 15 pertanyaan dan written expression lebih banyak ya, 25. Jadi do not spend jangan menghabiskan banyak waktu untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam part structure. Okay, so for this section or for this part there will be 10 skills. Akan ada 10 skill yang akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam part structure ya. Yang pertama adalah subject and verb. Jadi yang paling mudah yaitu tentang subject and verb, subjek dan kata kerja. A sentence in English should have a subject and a verb. Pasti dalam sebuah kalimat especially dalam bahasa Inggris juga pun pasti perlu adanya subjek dan kata kerja untuk menjadi atau membuat kalimat tersebut kalimat yang lengkap.
The most common types of problems that you will encounter. Jadi masalah yang paling sering muncul dalam part structure ini adalah tentang subject and verb, tentang subjek dan kata kerja. Entah itu subjeknya yang missing, nggak ada subjeknya dalam kalimat tersebut, atau tidak ada verb, tidak ada kata kerjanya, atau bisa jadi keduanya tidak ada dalam kalimat tersebut. Yang akhirnya kalimat tersebut berarti tidak benar atau salah. Atau bisa jadi ada dua subjek dalam kalimat tersebut. Yang harusnya ketika ada satu subjek berarti subjeknya satu, lalu ada verbnya, atau ada dua subjek di situ yang melakukan suatu pekerjaan juga bisa. Ya. So this is the example of question for skill 1. Blah 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 was ringing continuously for hours. Ya. Pertanyaan pertama, ya ini contoh untuk part untuk skill 1. Nah, sekarang kita lihat contoh pertama, kita cari subjeknya. Yang hilang adalah subjeknya. Bagian awal was ringing, di situ ada verbnya, berarti kita cari subjeknya apa. Jadi untuk contoh yang pertama, jawabannya kalau A loudly itu adalah adverb dengan keras, kata keterangan. In the morning juga adverb. Lalu untuk the bells itu noun, bisa jadi dia subjek, tapi karena was di situ untuk satu benda atau singular, ya, berarti yang benar jawabannya adalah C. The phone was ringing continuously for hours. Oke. Lalu selanjutnya untuk contoh yang kedua, newspapers bla 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 every morning and every evening. Nah, di sini kata kerjanya yang hilang. Lalu kita bisa lihat pilihan jawabannya. Kita lihat satu persatu. Delivery, delivery itu bukan kata kerja, ya. Are delivered on time and regularly itu adalah kata keterangan. Lalu yang benar adalah di jawaban B. Okay. A sentence in English must have at least one subject and one verb. Dalam sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, ini note ya yang harus Anda catat, yang Anda harus pahami. Minimal adalah satu subjek dan satu kata kerja. The first thing you should do as you read a sentence in a structure section of the TOEFL test is to find the subject and verb. Jadi hal yang pertama ketika Anda membaca kalimat dalam part ini, dalam part structure, dalam structure question adalah Anda harus menemukan dulu subjek dan verbnya. Always dalam pertanyaan dalam part ini atau dalam section ini. Jadi yang harus Anda perhatikan adalah pertama kali yaitu subjek dan kata kerjanya. Oke, here is the exercise. Oke, coba kita latihan. Lalu kita tentukan mana kalimat yang benar dan kalimat yang salah pada beberapa kalimat tersebut. Nomor 1, the bus schedule has. Coba Anda baca, silakan Anda baca, lalu coba mengira-ngira atau Anda tentukan mana kalimat mana yang benar dan kalimat mana yang salah. Di nomor 1, the bus schedule has changed since last week. Jadwal keberangkatan bus itu telah berubah sejak minggu lalu. Lalu ada berarti ada subjeknya di situ, the bus schedule. Lalu ada verbnya yaitu change. Berarti kita bisa sebut kalau kalimat ini adalah correct atau benar. Lalu di nomor 2, accidentally drop the glass on the floor. Accidentally itu adalah adverb ya. Lalu drop itu kata kerja, tapi kita tidak menemukan subjek di situ. Berarti kita bisa sebut bahwa kalimat tersebut this is incorrect sentence. And number 3, the professor handed the syllabus to the student. Profesor
subjeknya di situ ada professor, lalu ada verbnya hand, lalu selanjutnya the syllables itu object, and we can say it is correct sentence. And number 4, each day practice piano for hours. Nah, each day di situ kan keterangan ya, lalu ada kata kerjanya yaitu practice, tapi kita tidak menemukan ada subjek di situ. Then we can say that it is incorrect sentence. Okay, this is for skill 1. And next, turn to the skill 2, object of preposition. Ya, object of preposition, skill 2. Lalu what is it? An object of preposition is a noun or a pronoun that comes after a preposition, such as. Jadi preposition kalau yang kita tahu itu adalah kata depan. Jadi kalau an object of preposition itu maksudnya adalah noun or pronoun, kata benda ya, yang datang setelah preposition kata depan seperti in, at, of, to, behind, on, dan preposition lainnya yang akhirnya kita sebut dengan prepositional phrase, frasa preposisi ya. Contohnya seperti apa? The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Nah, di situ ada beberapa preposisi, yaitu ada to, on, and for. Jadi ketika ada kata setelah preposisi tersebut, maka kita sebut itu dengan object of preposition. Nah, di situ ada berarti to the island on Saturday for 3 hours. Berarti kita sebut itu dengan prepositional phrase atau object of preposition. So here is the example. To Mike, blah 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 was a big surprise. Nah, ada prepositional phrase-nya di situ yaitu to Mike, untuk Mike. Nah, berarti ingat kita harus selalu memperhatikan subjek dan kata kerjanya. Nah, Mike di sini dia bukan sebagai subjek, tapi objek dari preposition to. Dan kita masih butuh subjek di situ berarti. Karena ada was yang dia sebagai verb. Lalu berarti kalau really, that's not subject. Lalu party, it's a noun, it can be subject. Funny, lucu itu juga adjective, kata sifat. When di situ adalah conjunction. Jadi yang benar adalah B. To Mike, the party was a big surprise. Okay. Then this is a note. A preposition is followed by a noun or pronoun is called an object of the preposition. Jadi ketika ada preposisi yang diikuti oleh noun atau pronoun yang diikuti kata benda atau kata ganti, berarti kita sebut itu dengan object of preposition. Tapi object of preposition itu bukanlah subject. Okay? Remember, kalau ada preposition lalu diikuti noun, berarti dia bukanlah subject. So here is the exercise. Coba, masih sama dengan stating the correct and incorrect sentence ya. Menentukan mana kalimat yang benar dan mana kalimat yang salah. Oke, coba nomor 1. During the week, eat lunch in the school cafeteria. Jadi kita temukan ada prepositional phrase di situ adalah during the week. Tapi setelahnya ada kata kerja eat dan kita tidak menemukan subjek di situ. Ya, tidak ada subjek di situ. Berarti we can say it's incorrect sentence. And number 2, with her purse in her hand, ran through the door. Nah, ada object of preposition di situ yaitu with her purse. Lalu ada in her hand. Dan selanjutnya adalah ran yang artinya dia adalah verb. Ini juga kita tidak menemukan ada subject. Then it's incorrect
sentence. And let's see to number 3. In the summer, the trip to the mountains is our favorite trip. Nah, ada dua prepositional phrase di sini, in the summer and to the mountains, ya. In the summer, the trip to the mountains. Dan kita anggap ada kata kerja di situ is, dan sebelumnya berarti trip di situ adalah subjeknya. Jadi kita bisa sebut it is correct sentence. And the last, the name of the baby in the crib is Jack. The name ada of the baby as object of preposition. In the crib juga termasuk dalam object of preposition. Dan is sebagai verb di situ, lalu name dia sebagai subject. And we can say it's correct sentence. Next, skill 3. Present participle. Present, ya. Participle present. Sometimes it can cause present participle itu yang seperti apa? It is the ing form. Kalau di sini kita sebut dia adalah ing form, bentuk ing dari sebuah kata kerja yang biasanya diawali atau sebelumnya adalah to be, verb be, yaitu is, are, atau was, were. Ya, is the ing form of the verb. Lalu, tapi sometimes it can cause confusion. Tapi sometimes itu membingungkan karena ketika ada ing-nya bisa jadi dia sebagai adjective atau bisa jadi dia sebagai verb. Ya, perbedaannya apa? Nanti kita akan lihat. Jadi, remember here present participle di sini adalah verb ing yang sebelumnya ada verb be atau to be-nya, is, are, atau was, were. So here is the example. The train is arriving at the station now. Ya, the train is arriving at the station now. Nah, ada kata arriving, kata kerja arriving. Nah, di sini yang sebelumnya ada is, berarti dia sebagai verb. Tapi di kalimat kedua, the train arriving at the station now is an hour late. Ya. Kereta yang sampai di stasiun sekarang itu terlambat 1 jam. Dan kenapa dia sebut sebagai adjective? Karena verb ing-nya sebelumnya tidak ada to be-nya. Ya, kalau di kalimat pertama ada to be-nya berarti kita sebut arriving disebut di situ sebagai verb. Lalu di kata kedua arriving di situ kita sebut sebagai adjective atau hanya mensifati, ya, karena tidak ada to be-nya. Okay, this is the example. The film blah 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 appearing at the local theater is my favorite. Sudah ada is di situ yang bisa kita sebut dia sebagai verb, ya, pengganti verb be, berarti kalau jawabannya now, the film now, atau ketika jawabannya be is, berarti it's wrong, salah. Ya, salah. The film is appearing at the local theater is my favorite. No. The film it, sudah film, tapi kenapa it lagi? Pengganti sebagai subjek berarti bukan. Was berarti itu juga sama. Berarti yang betul adalah the film now appearing at the local theater is my favorite. Okay, please take a note, ya. Catatannya adalah tadi yang saya sampaikan, present participle is the ing form, ya, bentuk ing yang dia bisa menjadi kata kerja dan bisa menjadi adjective atau kata sifat. Jadi kata kerja ketika dia sebelumnya adalah verb be atau to be, dan menjadi adjective kalau tidak ada to be sebelumnya. Remember that, okay? Then let's do the exercise. Which one is the correct and incorrect sentence? Let's see. Number 1. Most of the striking workers are walking the picket line.
Most of the striking workers are walking in the picket line. Baik, ada dua kata yang menggunakan ing, striking and walking. Nah, striking yang pertama tidak ada to be sebelumnya, berarti dia adjective. Dan walking, kata kerja yang kedua ada are sebelumnya, berarti dia verb. Nah, dan ketika kita artikan, dia mempunyai makna yang tepat. Berarti ini adalah betul. Lalu kalimat kedua, the letters needing immediate answer are on the desk. Surat-surat need, membutuhkan. Berarti needing di situ sebelumnya tidak ada to be, berarti dia sebagai adjective. Dan kita bisa bilang kalau kalimat itu benar karena the letters needing as adjective for letter. Dia mensifati kata letter. Number 3. The boring class just ending a few minutes ago. Ending di sini dia harusnya sebagai kata kerja, tapi tidak ada to be sebelumnya, and we can say it's incorrect. Lalu yang keempat, for her birthday, the child getting a talking doll. Baik, kalau kata yang kedua a talking doll, bisa kita sebut dia sebagai adjective, betul. Tapi kalimat yang pertama, kata yang pertama, getting, harusnya ada subjeknya, harusnya ada to be-nya. The child is getting, untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Then it is incorrect sentence. Okay, let's turn to the skill 4. Past participle. Sama past participle juga sometimes can cause the confusion, ya, karena dia juga bisa menjadi adjective, bisa juga menjadi verb, ya. Nah, kalau past participle sendiri itu seperti apa? Past participle itu adalah bentuk lampau yang sering diakhiri dengan ed, kata kerja yang diakhiri dengan ed umumnya, tapi banyak kata kerja yang irregular atau tidak beraturan, ya, dalam bentuk past, perubahannya tidak teratur, ya. Kalau ed ya play, played, misal, atau kalau yang tidak beraturan berarti seperti eat, ate, eaten, seperti itu, ya. Nah, this is the example. The mailman has left a letter in the mailbox. Itu verb, karena sebelumnya ada has. Atau the classes were taught by Professor Smith. Itu juga verb, karena sebelumnya ada were, ada be-nya di situ, ada to be. This sebelumnya ada has atau have, dan juga was atau were, berarti itu kita sebut dengan verb. Tapi kalau tidak ada keduanya, ya, tidak ada has atau have, lalu tidak ada was, were atau is, are, berarti dia kita sebut dengan adjective. The letter left in the mailbox was for me. The classes taught by Professor Smith were very interesting. Itu berarti adjective. Okay, here is the example. The bread blah 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 baked this morning smelled delicious. Apakah itu has, was, it, atau just? Kalau it, of course it's incorrect, pasti salah, karena sudah ada bread sebagai subjeknya. Lalu yang benar adalah B. The bread was baked this morning, smelled delicious. Nah, note this, ya. Ingat, ed ketika ada kata kerja yang diakhiri dengan ed atau dengan bentuk irregular lainnya, nah, berarti kata kerja tersebut bisa menjadi simple past atau past participle of a verb yang seperti tadi, atau dia juga bisa menjadi adjective.
simple past itu ya berarti bentuk lampau yang biasa. Lalu past participle ya seperti tadi yang sebelumnya ada has atau have, lalu ada was, were atau is, am, are sebagai to be, lalu dia juga bisa menjadi adjective. Oke, let's see to the exercise. Coba kita tentukan mana yang benar dan yang salah. The plane land. The plane land on the deserted runway. Pesawat itu mendarat di tempat yang berpasir. Oke, berarti itu benar, dan land di sini dia sebagai simple past ya. Lalu yang kedua, the teacher found the lost exam. Ada kata found, ada kata lost. Oke. Yang pertama found, yang pertama itu berarti dia kata kerja, verb. Lalu lost dia sebagai adjective, lost exam, exam yang hilang. Berarti dia kita sebut kalimat yang benar. Lalu kalimat ketiga, the small apartment, very crowded and disorganized. Sangat ramai dan tidak teratur. Tapi karena crowded and disorganized itu adalah kata sifat, berarti kita perlu adanya past participle kan dia, berarti kita perlu have, has atau verb be di situ. Berarti this is incorrect sentence. And the last, the courses are released in catalog are required course. Nah, ada dua are di situ yang harusnya yang pertama, are yang pertama dihilangkan. The courses listed in the catalog are required course. Okay, then we can say it's incorrect sentence. Okay, next skill is coordinate connectors. Coordinate connectors. Connectors atau konjungsi ya. Coordinate conjunction. Many sentences in English have more than one clause. Dalam di kalimat bahasa Inggris itu biasanya bisa jadi lebih dari satu klausa dalam satu kalimat. Dan untuk menghubungkannya berarti butuh connector ya, atau konjungsi kalau di bahasa Indonesianya. Dan yang kita bahas di sini adalah coordinate conjunction atau coordinate connectors, yaitu seperti yang dia mempunyai kedua klausa itu setara, yang bisa kita hubungkan dengan and, but, or, dan so. Contoh, the sun was shining and the sky was blue. Nah, ada dua klausa di situ yang setara dihubungkan dengan kata and. The sky was blue, but it was very cool. Ada konjungsi but. It may rain tonight or it may be clear. Ada or. And the last, it was raining outside, so I took my umbrella. Kan setara, berhubungan, saling berhubungan, berarti kita sebut dengan atau konektornya, konjungsinya kita sebut dengan coordinate conjunction atau coordinate connectors. Contoh, I forgot my coat, bla bla bla, I got very cold. Nah, berarti kalau then, later, as a result, semuanya adalah konjungsi. Tapi yang setara atau coordinate connectors di sini adalah so. I forgot my coat, so I got very cold. Saya lupa pakai jas, jadi saya dinginan. So, you may see here coordinate connectors ada and, but, or, and so, yang polanya berarti ada dua klausa yang dihubungkan, di tengah ada coordinate connectornya. Yaitu bisa jadi but, bisa jadi and, or, atau so. Okay, let's turn to the exercise. Number 1. The lawn needs water every day or it will turn brown.
Nah, kira-kira betul atau salah kalimat ini? Di kalimat pertama ada subjek dan juga verbnya, klausa pertama. Di klausa kedua ada subjek dan juga ada verbnya. Berarti it's correct sentence. Yang kedua, it was raining so decided not to go camping. Klausa pertama ada subjeknya yaitu it, lalu ada verbnya was raining. Ada kata connectornya so, tapi selanjutnya hanya ada kata decided yang dia sebagai verb dan tidak ada subjeknya. Berarti we can say it's incorrect sentence. Yang ketiga, ada dua klausa. The bill must be paid immediately and the electricity will be turned off. Nah, keduanya mempunyai subjek dan juga ada kata kerja. Then it's correct sentence. And the last, the patient took all the medicine, he didn't feel much better. Nah, ada dua klausa di sini. Sebenarnya saling berhubungan, tapi tidak ada connectornya. Berarti it's incorrect sentence. So those are skill 1 to 5 in structure questions ya. Masih ada skill 6 and 10 and we will learn it in the next part. Okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.